Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Samsudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ahkam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ahkam alif lam. Ahkam alif lam terbagi menjadi dua, yaitu pertama ahkam alif lam al-qamariyah yang harus dibaca jelas, seperti contohnya adalah al-jahim. Nah, hurufnya adalah ini. Dan yang kedua adalah ahkam alif lam samsiyah. Ahkam alif lam samsiyah itu dibaca samar atau melebur, yaitu contohnya adalah as-sobur. Nah, contoh untuk huruf-hurufnya itu ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ahkam lam jalalah. Ahkam lam jalalah yaitu ada dua. Yang pertama itu tafkim, adalah menebalkan bunyi ketika diucapkan, maka penuhlah mulut oleh gema huruf. Seperti contoh bacaannya itu wallahu, innaullah, wajhullah, Allahumma. Itu dibacanya tebal. Nah, yang kedua ada lam jalalah tarkik, yaitu dibacanya tipis, seperti bismillah, wakafabillah. Tuh, selanjutnya ada ahkam nun asyakinah dan watanwin. Itu ada 4. Yang pertama itu idhar halki, yaitu ketika nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengung diikuti dengan huruf yang ini. Contoh bacaannya yaitu min haisu atau salamun hiya. Selanjutnya ada idgham. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bigunah. Idgham bigunah itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini. Contoh bacaannya yaitu qaulam ma'rufa. Itu dibaca sedikit dengung. Nah, yang selanjutnya ada idgham bigunah. Idgham bigunah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya seperti hudal lil muttaqin. Tuh. Selanjutnya ada iklab. Iklab itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Dibacanya yaitu maka bunyi nun berubah menjadi mim dan dibaca sedikit dengung. Contohnya fa'imbatat. Selanjutnya ada ikfa yang artinya menyamarkan. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikfa, yaitu ini, dan dibaca dengung ya, antara dua harokat. Nah, ikfa ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ikfa hakiki. Ya, hakiki sebenarnya itu adalah ikfa asli dalam tajwid. Nah, yang kedua ada ikfa syafawi. Ikfa syafawi itu ketika mim sukun atau mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Nah, yang berikutnya ada ikfa akrob. Ikfa yang paling dekat dengan idgham, yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf ini. Nah, itu dibacanya tuh hurufnya keluar dari rongga mulut bagian depan dekat dengan makhraj huruf nun. Nah, selanjutnya ada ikfa ausat. Ikfa ausat adalah tingkat pertengahan. Hurufnya keluar ketika tengah mulut atau suara dengung sedang, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Nah, untuk huruf-hurufnya itu ada di sini. Nah, selanjutnya ada ikfa abad. Ikfa yang paling jauh dari makhraj nun. Hurufnya keluar dari tenggorokan dan paling belakang mulut.
bunyi lebih samar dan dengungnya lebih ringan. Hurufnya cuma 2, qaf dan kaf. Selanjutnya ada ahkam mim as-sakinah. Ahkam mim as-sakinah atau huruf mim sukun adalah jika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacanya menjadi 3, yaitu pertama idgham mislain. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan mim, maka membacanya dengan memadukan kedua huruf tersebut dengan suara dengung atau gunah ketika alif selama dibaca 1 harokat atau 2 harokat. Nah, selanjutnya ada ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka membacanya dengan menyamarkan suara dan dengan suara dengung. Menyamarkan suara mim dengan suara dengung, gunah selama 1 alif atau 2 harokat. Dan selanjutnya ada idhar syafawi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, ya itu sisanya itu ada di huruf ikhfa. Untuk huruf-hurufnya ada di sini.